Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah ada di segmen akhir dari dialog Landstok kita. Saya ke Pak Kusmedi. Jadi apa nih tindakan dari Persi kalau melihat masih ada rumah sakit yang mencoba menawarkan awal pre-order begitu kepada masyarakat vaksin yang belum ada kepastiannya soal aman atau tidaknya ini, Pak Kus? Saya sudah, kalau kami terus terang di Jakarta sudah menegur secara lisan, tetapi hari ini kita mengeluarkan surat untuk kepada teman-teman untuk tidak membuat permasalahan terhadap penggunaan vaksin ataupun penjualan vaksin itu sendiri yang dikhususkan untuk pribadi ya. Kan kalau dipikir secara umum harusnya gitu ya. COVID ini kan merupakan kondisi emergensi, pandemi nasional, ya kan? Yang semua penanganannya itu ditanggung pemerintah. Nah, ini dia yang masih menjadi masalah juga di situ. Harusnya dia seperti vaksin BCG, sama dengan vaksin-vaksin polio ataupun vaksin-vaksin yang lain yang memang diperuntukkan untuk kepentingan umum secara keseluruhan. Karena apa? Kalau masih ada orang yang satu saja kena virus di Indonesia ini, maka dia akan mudah menyebar kemana-mana. Kita ambil contoh BCG saja. BCG yang diberikan pada anak-anak, bayi, 3 kali yang terus dan itu diberikan secara gratis. TBC-nya pun belum bisa hilang-hilang dari Indonesia. Jadi ini bukan hal yang mudah. Orang berpikir aku udah divaksin, udah aman. Bukan seperti itu menurut saya. Tapi betul-betul harus diberikan pengertian kepada masyarakat benar apa sebenarnya vaksin itu, apa yang akan terjadi, apa akibat kalau misalnya tidak divaksin dan sebagainya. Kemudian kalau divaksin apakah masih tetap harus mencegah atau menjaga diri dengan 3M atau tidak, itu harus dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Sehingga masyarakat itu dewasa dalam menerima hal-hal yang diputuskan oleh negara. Lantas kalau banyak yang bertanya, sampai kapan kita harus menunggu vaksin ini disuntikan? Kan dari tadi saya sudah bilang, sampai dengan saat ini tidak ada obat yang terbaik selain kita melaksanakan 3M. Udah jelas banget di TV-TV bicara begitu, presiden kita juga begitu, para teman-teman saya di Satgas juga begitu, di Kemenkes juga menjelaskan seperti itu. Namun sepertinya di dalam kita memberikan penjelasan kepada masyarakat itu kurang masif. Mungkin ini perlu berita ini memberikan masukan yang lebih kuat lagi bagaimana menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul tahu bahwa ini loh COVID seperti ini, bagaimana mencegahnya, bagaimana memeriksanya dan sebagainya. Nah, belum lagi kita berbicara bahwa orang yang sudah kena COVID perlu divaksin atau enggak. Kalau seperti hepatitis, diperiksa dulu sudah keluar imunnya belum. Apakah perlu divaksin atau tidak? Nah, kita juga belum tahu bagaimana dengan COVID-19 kan. Baik. Jangan lelah ya Pak Kus ya untuk menyuarakan hal tersebut ya. Karena tentunya masyarakat butuh untuk diingatkan selalu melihat COVID ini memang masih sangat masif begitu. Apalagi kalau kita lihat tuh masih ada masyarakat yang kesadarannya juga rendah gitu ya. Saya ke Pak Dedi, jadi apa sih yang harus dilakukan begitu masyarakat harus sabar atau seperti apa tindakannya? Karena penawarannya menarik nih dari rumah sakit gitu kan, ngasih vaksin udah ada harganya pula gitu kan. Jadi kita tinggal memilih yes or no gitu. Segampang itu sekarang. Ya, Mbak Julita, saat ini kan kita tahu kasus COVID harian itu kasus konfirmasi itu semakin meningkat. Sekarang itu saya amati trennya sudah di atas 6.000. Ini tentu sangat mengkhawatirkan buat kita.
untuk itu memang perlu ada mix strategi itu kan yang kita harapkan vaksin yes itu kan. Namun karena memang Badan POM belum mempublikasikan hasil efektivitas dan efek sampingnya, tetap yang sampaikan Pak Kus itu benar, 3M itu tetap harus dilaksanakan seperti itu. Di samping memang kita pastikan kondisi imunitas kita baik seperti itu dengan istirahat teratur itu kan, dan olahraga, serta memastikan kita tetap happy, tidak stres seperti itu. Transparansi soal vaksin ini sudah cukup nggak dari pemerintah? Ya, saya mengharapkan kemudian pemerintah juga memberikan informasi yang tepat ya, karena ini pemerintah sudah ya sebenarnya, cuma kalah rame dengan publikasi itu kan, kalah viral dengan publikasi yaitu tadi soal pre-order vaksin dan lain sebagainya. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah juga untuk memperkuat sosialisasi ini sehingga masyarakat juga dapat bisa mendapatkan informasi yang benar. Dan kepada masyarakat kami dari YAKMI juga menghimbau untuk kemudian menahan diri dulu. Nanti kalau semua sudah dipastikan aman, efektivitasnya teruji, itu kan pasti Badan POM mengumumkan itu. Dan setelah itu baru kemudian proses vaksinasi akan berjalan. Itu pun tadi saya sampaikan kita punya sasaran prioritas, Mbak Jelita, yang kemudian memang itu yang harus diprioritaskan lebih dahulu. Bukan soal yang kayak miskin, bukan soal yang bisa akses atau tidak, tapi memang yang itu prioritas karena memang produksi vaksin tidak mungkin langsung memenuhi seluruh target pemerintah, yaitu 70 atau 80% dari populasi penduduk seperti itu. Sehingga memang kita harapkan yang prioritas dulu yang kemudian jadi sasaran kita untuk dilakukan vaksinasi. Paling itu begitu Mbak Julita. Baik, Pak Deddy, Pak Kusmedi, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Semoga sehat selalu ya, Dr. Kus dan Pak Deddy. Baik. Sama-sama sehat selalu. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian Landstalk kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Julita Tlomadua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.